Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Dan dirimu berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa kan? Yes. Selamat hari Minggu. Kita kembali di kebaktian kita Minggu 7 Maret 2021. Walau kita masih tetap dalam keadaan masa pandemik, kita nggak mengurangkan rasa niat kita, semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan Kakak Guru? Iya Kak Tasya, betul sekali. Kita harus tetap semangat. Baik, sebelum kita memulai ibadah kebaktian kita, alangkah baiknya Kakak akan menginformasikan untuk adik-adik. Yang pertama kita harus mempersiapkan apa yuk? Buku Alkitab. Buku Alkitab, serta kita harus mempersiapkan hati kita. Supaya apa Kakak Guru? Supaya kita kusuk menyembah Tuhan. Iya, kita harus mempersiapkan diri kita bahwa kita mau katakan dengan tubuh kita ini, tangan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, dan tak lupa Kakak mengingatkan untuk adik-adik. Kita persiapkan juga persembahan yang terbaik yang nantinya akan kita berikan, kita akan kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, Kakak mau mengundang semua adik-adik KKR, baik yang di rumah, dimanapun dia berada saat ini, atau dia lagi beribadah di tempat daerah yang sejuk-sejuk. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dari lagu pujian kita, mari kawan kita memuji Tuhan. Adik-adik masih tetap bersemangat bukan? Semangat dong Kak. Tentunya dong Kakak Guru. Harus semangat. Oleh sebab itu kita mau nyatakan bahwa kasih Yesus itu sungguh manis dan indah dalam kehidupan kita. Baik, kita mau angkat lagu pujian kita dari lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik semuanya boleh sambil bertepuk tangan ya.
adik-adik masih kurang semangat? Masih kurang semangat kakak guru, gimana dong ini? Kalau gitu kita nyanyi lagi dong Kak. Ayo kakak guru, kita mau katakan bahwa kita setia. Setia sama siapa kakak guru? Sama Tuhan Yesus dong Kak. Baik, karena Tuhan Yesus juga sangat-sangat setia kepada semua anak-anak Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian kita dari lagu Setia Setialah, Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Yuk kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Ya setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah sampai mati. Oke adik-adik, adik kakak yang manis di rumah. Tadi kita sudah puji Tuhan kan? Sudah bernyanyi dengan baik. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Yuk gimana? Mau berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa ya, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang cerah ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan, kesempatan untuk kami boleh beribadah di minggu KKR pada hari ini. Bapa, berkati adik-adik kami yang ada di rumah, berkati juga orang tua yang mendampingi adik-adik kami nih Bapa. Walaupun di masa pandemi kami tidak bersama-sama, tapi kami selalu bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau yang memberkati supaya ibadah kami ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita angkat satu lagu pujian kembali untuk Tuhan.
kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan datang dalam hatiku karena aku siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dari lagu Yesus Ku Panggil. Salam adik-adik semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa, salam sehat selalu. Salam adik-adik semuanya, sudah dengar suara Bibi belum? Oh ya, biasanya suara Bibi ini kuat nih, kuat sekali. Saya sapa buat anak kecil, buat adik kami balita, anak tanggung, kelas remaja. Sudah semangat dengan bernyanyi yang dibawakan oleh Kak Tasya sama Kak Yulia. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi sudah diikuti enggak apa kata Kak Tasya? Udah siap Alkitabnya? Ya sudah ya. Sekarang kita buka Alkitab kita di kitab Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Ayo adik-adik. Dan buat yang balita atau adik kelas kecil yang belum bisa, boleh dibantu oleh kakaknya atau mamahnya, papanya yang mendampingi waktu ibadah. Buka di Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sudah ya? Sudah stay semua? Kita boleh sama-sama baca. Habiskan suaranya di rumah juga boleh. Bibi juga di sini baca. Adik-adik semuanya di rumah. Bagi yang belum baca, tolong dibantu siapa yang mendampinginya supaya firman Tuhan sama-sama kita dengar, sama-sama kita baca. Di Markus 14 ayat 43 sampai 50 dalam perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan patung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitakan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun.
maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung yang menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Itu di Markus. Oke, satu bacaan lagi buat anak-anak remaja. Kita baca ya adik-adik ya. Buat anak remaja di kitab Yohanes 16 ayat 29 sampai 33. Adik remaja, buat adik balita kecil dan tanggung, kita dengarkan aja ya sayang ya. Sekarang Bibi membaca dengan anak remaja di Yohanes 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memangkai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kamu percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Terima kasih adik-adik semua sudah membaca kitab firman hari ini di Markus dan di Yohanes. Hari ini Minggu tanggal 74 Maret 2021 kita kembali bertemu di ibadah kita walaupun di rumah saja. Ada di gereja, adik-adik di rumah saja karena pandemi masih melanda. Jangan bosan dan selalu berdoa. Adik-adik, minggu ini tema kita adalah Yesus ditangkap. Serem ya? Yesus ditangkap. Waduh, ulangi lagi dek. Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Kenapa ya? Yesus kan orang baik. Kok ditangkap? Yesus kan gak orang jahat. Kok ditangkap? Pertanyaan itu sudah dijawab pada bacaan kita tadi dan pada firman Tuhan minggu-minggu yang lalu. Kenapa Yesus ditangkap? Pernah nggak ingat ada nubuatan penderitaan Yesus? Hari ini adalah saat mulainya penderitaan itu. Sebelumnya sudah ada nubuatan mengatakan akan ada seorang datang penyelamat. Dan di minggu-minggu lalu juga sudah diceritakan bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus. Mengatakan bagaimana setianya muridnya kepada dia. Aku sangat setia kepadamu. Dan saat perjamuan itu Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok di antara kalian sudah 3 kali berbohong. Itu kata Tuhan Yesus pada waktu perjamuan kudus. Dan salah satu dari kalian akan mengkhianati saya. Muridnya saling, aduh enggaklah Yesus, saya enggak mau mengkhianat. Nah adik-adik, Pak bertanya, pernah enggak jahat sama orang tuanya? Ya, lihat. Oke, berikutnya lagi. Berdoa di Getsemani. Setelah perjamuan kudus dia berdoa. Beberapa muridnya disuruhnya berjaga. Kalian di situ jaga saya ya. Saya mau berdoa sama Tuhan dulu. Doa terakhir Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Juga sudah ngantuk muridnya. Gak sabar nunggu Yesus berdoa. Gak sabar entah kemana-mana semua. Rupanya waktu Yesus berdoa itu ada satu muridnya yang pergi dengan orang lain bercakap-cakap. Sedang mengundi, sedang mengapa-ngapain gak tahu. Nah sekarang tiba setelah selesai berdoa. Datanglah serdadu-serdadu. Datang sekumpulan orang. Ramai, lengkap dengan pentungan, lengkap dengan senjata. Kayak mau perang. Duh, ada apa ini? Nah,
Ada syaratnya rupanya waktu Yesus berdoa, mereka berbisik-bisik di luar, ada tandanya. Karena yang mau menangkap ini nggak kenal nih, dia nggak tahu siapa mau ditangkap. Siapa yang mau dihukum itu, siapa yang mau disiksa itu, siapa yang melakukan kesalahan itu. Yang menangkap nggak tahu. Tapi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang melakukan itu. Lalu dia datang, Rabi. Lalu dia mencium Yesus. Nah, disitulah awalnya penderitaan itu. Ketika salah satu muridnya mencium Yesus sebagai pertanda bahwa itulah yang harus ditangkap, itulah yang akan disiksa, maka seluruh serdadu tadi langsung menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kalau tahu siapa nih yang mengkhianati Yesus? Siapa nih yang menjual Yesus? Siapa tadi yang mencium Yesus sebagai pertanda? Inilah yang akan ditangkap. Ayo kalau ingat firman-Nya jangan ngantuk jangan ngantuk nih, tolong jangan ngantuk ya. Siapa? Iya, Yudas Iskariot. Dia pura-pura baik sama Yesus. Ya Rabi, dia lalu menciumnya. Rupanya itu tandanya siapa nanti yang kucium, itulah yang mau ditangkap. Nah, langsung ditangkap sama serdadu-serdadu yang lengkap dengan perangkat-perangkatnya tadi. Apa perlawanan dari murid Tuhan Yesus? Ada perlawanannya. Mereka memberi perlawanan, langsung diangkatnya lagi kekerasan. Kalau diajak berantem, saya berantem lagi. Cerat! Langsung dipotongnya. Terputus salah satu kuping dari serdadu itu. Nah, kayak kita, kalau coba dicubit orang, pasti kita cubit. Coba diusik orang, pasti kita usik. Enggak diusik juga suka. Tuh, suka enggak Joel? Kakaknya yang di sebelah. Lagi serius dengar firman, terus dicolek-colek, itu namanya diganggu. Terus kakaknya marah, padahal mau dengar firman nih. Wah, jangan ganggu, aku dengar firman Tuhan. Nah, itu melawan kan? Nah, sama, di sini juga murid Tuhan Yesus melawan. Tandanya dia sayang mau menjaga Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Di sini bukan peperangan. Aku tidak melawan. Lepaskan senjatamu semua. Lalu dia tangkap kuping yang lepas tadi. Plok, ditempelnya lagi. Sudah jadi sembuh. Padahal tadi ini udah putus nih. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus yang hebat itu, bisa bersatu kembali. Dokter juga kalah kalau nggak dibedah, dijahit, lakukannya lama nggak sembuh-sembuh. Ini dengan sentuhan temploan Yesus, kupingnya nempel lagi. Luar biasa kan? Kalau kita tahu di situ harusnya mereka tidak lagi menangkap Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan Yesus itu orang hebat, orang yang punya kuasa. Tapi mereka udah dibutakan matanya, sudah tidak mengerti apa. Dia tetap menangkap Tuhan Yesus. Tapi hebatnya Tuhan Yesus tidak melawan. Walaupun dia sanggup melawannya itu, tapi Tuhan Yesus tidak memberi perlawanan. Tapi dia mengikutinya. Karena itu sudah dibuatkan sebelumnya penderitaan Yesus dimulai pada saat ini untuk menyelamatkan dosa manusia. Begitu Yesus ditangkap, murid-muridnya lari semua. Takut dibilang jadi muridnya dan ikut ditangkap. Lari meninggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri berangkat ke mahkamah agama dibawa oleh serdadu-serdadu tadi. Waduh, akhirnya Yesus ditangkap. Adakah adik-adik merasa aneh di sini? Bagaimana setianya Tuhan Yesus di dalam menjalani penderitaannya. Bagaimana setianya Tuhan Yesus dalam mengikuti firman, nubuat yang sudah diberikan kepadanya. Kita setia enggak? Adik-adik setia enggak di rumah? Ini musim pandemi. Hampir setahun. Ntar bulan 3 kita sudah setahun. Tidak masuk ke rumah ibadah. Kita beribadah di rumah saja. Kita bersekolah di rumah saja. Kita disuruh pemerintah patuh pada 3M. Malah sekarang udah 5M lagi. Cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, jangan keluar rumah, mengurangi mobile segala macam. Kita patuh enggak? Demi kesehatan, keselamatan kita. Demi tidak terkenanya virus corona.
Musim pandemi belum berlalu. Coba hitung sudah berapa kali kita melanggar peraturan. Pakai masker, gak mau pakai masker. Cuci tangan, malas. Jangan kumpul, kongko-kongko. Jangan jalan-jalan, pergi tempat rame-rame. Mau nengok wisata-wisata. Patuh gak namanya itu? Hanya untuk kenikmatan. Tapi Tuhan Yesus patuh menerima nubuat. Patuh menjalankan firman Tuhan. Dia disiksa, dia dipukul, dia dihina, dia jalani semuanya demi menyelamatkan manusia. Jadi harapan kita adik-adik hari ini, dengan Yesus ditangkap, kita yang bertobat. Jangan tambah penderitaan Tuhan Yesus lagi. Mari patuh. Tadi kan sudah Kak Yuli bilang, lipat tangan, tutup mata. Nah sekarang ini udah kelamaan kayaknya Bibi cakap nih kayaknya ini. Ini banyak kali Bibi ini cakap ini. Aku udah bosan. Jangan. Masih tinggal dikit lagi. Buat anak remaja, apa yang kita dapat di dalam firman ini? Dia dihina, dia disiksa, dia dicerca, apapun dibilang. Walaupun dia menunjukkan kekuasaannya. Tadi waktu menempel kuping itu kan kekuasaan yang luar biasa ya. Tapi setianya dalam menjalankan firman. Di saat ini nyata nubuat yang selama ini diberitakan. Nubuat penderitaan Tuhan Yesus saat ini sedang dijalaninya. Kalau sebelumnya itu cerita nanti akan datang seorang penyelamat. Hari ini inilah kejadian. Yesus ditangkap setelah berdoa di Taman Getsemani. Maukah kita ditangkap adik-adik semuanya? Sedih sekali. Tapi kita lagi tidak disiksa. Hanya disuruh percaya pada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang begitu hebat. Datang mendampingi kita, datang menyelamatkan kita. Buat adik-adik remaja, satu yang harus kita ingat, bagaimana kesetiaan itu dipegang. Bagaimana kepatuhan itu kita jalankan. Ini patuh enggak kita ya dalam menjalani sekolah melalui daring atau sekolah mengerjakan PR di rumah setelah selesai diantar ke sekolah. Di rumah disuruh mamanya yang ngerjain. Mamanya kan udah pandai. Kerjain mah, aku gak mau. Ntar kalau dimarahin bu guru gak mau tahu deh. Guru terima nilai 100. Yang ngerjain orang tua. Aduh, sedih ya jadi anak sekolah minggu. Berbohong, gak patuh. Harusnya ketika dikerjakan di rumah kita kerjakan. Kalau tidak mengerti kita minta bantuan diajari. Tapi bukan diserahkan pekerjaan itu sama orang tua atau kakak abang kita. Kalau boleh begitu Tuhan Yesus sudah bilang, Tuhan aku gak mau. Kusulap. Ada kuasanya kok, dia gak perlu naik salib, dicambuk, berdarah-darah. Ya itu dia, jadi adik sekalian terima kasih. Dengan Yesus ditangkap, membawa kita ke dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada firman Tuhan. Yesus ditangkap demi menyelamatkan manusia. Kalau boleh Bibi bertanya kembali, apa tadi tema kita? Yesus ditangkap. Siapa sutradara yang membuat penangkapan itu berhasil? Siapa? Itu sutradara Bibi bilang. Karena dia yang bikin Tuhan Yesus ditangkap. Ayo siapa tadi? Iya, Yudas Iskariot. Caranya? Dia mencium Yesus. Padahal yang nangkap itu gak tahu. Coba biarkan, kan dia gak tahu siapa yang ditangkap. Takutnya si Judas lagi ditangkap kalau gak diciumnya Yesus ya kan. Nah pengkhianatan itu akhirnya membawa penderitaan sama dia. Jadi dengan hati yang dalam dan penuh sukacita, adik-adik setialah. Penuh kasih, penuh cinta. Mari setia beribadah, walaupun lewat live streaming kita secara virtual begini,
Tapi ingat, setiap hari Minggu kita beribadah, memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, dan mengikuti firman Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya, dengan harapan yang sangat dalam dari kami guru-gurunya, kerinduan yang dalam dari seluruh guru-gurunya, pengen sih cowel pipinya gitu. Tapi karena pandemi masih melanda, kita cukup dada-dada lewat handphone, ya. Kalau ada yang lewat laptop, boleh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ditangkap demi keselamatan kita. Selamat hari Minggu dan selamat berbahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Kami percaya karena kuasa-Mu kami bisa memahami firman-Mu itu. Kami percaya karena kuasa-Mu kami bisa memahami apa yang kami dengar dari cerita Kak Guru kami. Bapa di surga, banyak hal yang terlewati dari cerita ini. Banyak hal yang kurang kami pahami. Kami memohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Kiranya cerita penangkapan Tuhan Yesus hari ini bisa kami pahami, memaknai dalam kehidupan kami. Pernyataan nubuat yang sebelumnya yang bisa kami terima dalam kehidupan kami. Bahwa penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Terpuji namamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Tadi sudah disiapkan ya adik-adik ya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan yang dibawakan lagunya oleh kakak kita. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian kita dalam pengumpulan persembahan, Aku Bawa Persembahan. Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik kita kembali berdoa, mendoakan persembahan kita dan doa syafaat kita. Sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali lipat tangannya, tutup matanya, tunduk berdoa. Dan terima kasih sudah sabar dalam mengikuti ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Bapa atas kuasa dan berkat-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Bapa, kami sudah beribadah di hari ini Bapa, sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami yang dipergunakan buat kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkati, Tuhan urapi untuk bisa dipakaikan dalam kemuliaan nama-Mu. Dan sisa berkat yang ada di dalam kami dan di dalam orang tua kami, kiranya Tuhan berkati juga untuk bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Juga berdoa buat keadaan adik-adik KKR kami, khususnya Runggun Lubuk Pakam ini, baik di kelas balita, kelas anak kecil, kelas anak tanggung, kelas anak remaja. Kami tetap beribadah di rumah saja. Kiranya Tuhan hadir satu persatu di dalam adik-adik kami ini, memberkati dan mengurapi mereka. Buat adik-adik yang sudah mendengarkan firman, mengikuti ibadah pada saat ini Bapak, Engkau ada di sebelah mereka, Engkau ada menemani mereka. Dan masih banyak adik-adik KKR kami yang belum hadir dari
ibadah virtual ini Bapa. Kiranya Tuhan juga menyapa dia dan menyampaikan kasih dan sayang-Mu buat adik-adik kami yang tidak mengikuti ibadah virtual ini. Agar untuk di kemudian hari seluruh adik-adik KKR kami bisa mengikuti ibadah ini dengan tertib dan patuh, setia dan tulus. Bahwasanya beribadah itu setiap saat kita bisa melakukan. Adik-adik kami beribadah di rumah dan kami guru-gurunya ada di rumah ibadah-Mu Bapa. Tuhan mempersatukan kami, Tuhan mengajarkan kami untuk bagaimana kami mengasihi sekalipun kami tidak berinteraksi secara langsung. Terima kasih Bapa. Mungkin adik-adik kami ada yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan terima kasih buat pertambahan umurnya. Kiranya Tuhan berkati dalam pertumbuh kembangnya semakin pintar, semakin taat kepada Tuhan. Demikian juga kepada orang tua yang sudah mendidik mereka, Tuhan berkati semuanya. Demikian juga adik-adik mungkin ada yang sedang sakit atau baru sembuh dari sakit. Kiranya mereka juga kami panjatkan kehadiran-Mu, rasa syukur dan terima kasih kami. Karena Tuhan sudah menyembuhkan mereka dan sudah menyapa mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian juga Bapak, banyak keluhan adik-adik yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Tetapi kami percaya Tuhan menyapa adik-adik kami ini dengan penuh sukacita mengetahui apa yang mereka kehendaki di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan menemani seluruh orang tua kami, berikan murah rezekinya, berikan kesehatannya, berikan kekuatan untuk bisa mendidik anak-anaknya. Dan dia juga patuh dan setia kepada Tuhan saja. Banyak problem keluarga lepas keluarga Bapak. Tapi Tuhan lebih tahu menilik keluarga kami satu persatu. Biarlah Tuhan yang memelihara kami, biar Tuhan yang tetap mengajari kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh guru KKR-Mu yang sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin untuk tetap mengikuti ibadah, memberikan tata cara ibadah semampu dan sebisa kami. Semuanya ini karena berkat dan kuasa Roh Kudus saja. Demikian juga adik-adik tim IT kami yang sudah memberikan yang terbaik dengan apa yang ada Bapak. Semuanya adalah berkat dan karunia-Mu saja. Tuhan memberkati seluruh kegiatan gereja-Mu, seluruh kegiatan jemaat-Mu, seluruh situasi keadaan kami. Di musim pandemi ini Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap menolong kami dan menemani kami. Tuhan dalam proses vaksinasi juga Tuhan tetap memimpin kami sehingga melalui vaksinasi dapat terlaksana dengan sempurna dan pandemi ini dapat ditahan dan berakhir dengan cepat. Semuanya dalam kendali kuasa Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Bapak, masih banyak ingin kami minta, namun Tuhan lebih tahu memberi dibandingkan kami meminta. Tuhan yang menyempurnakan doa kami, Tuhan yang mengurapi seluruh kehidupan kami dan keinginan kami. Terpuji nama-Mu selalu Bapa. Di atas segalanya, ampunkan kami dari salah dosa yang kami perbuat, agar kami layak sujud di hadapan-Mu dan beroleh berkat dalam nama-Mu saja. Mari tutup kita doa kita di dalam doa Bapa kami di dalam bahasa Karo, Ninta Dage Ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndui perbadi amin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu basduni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari senda enda, alamilah min kami salah kami, bagi nyalami kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kamu kubas percobaan, tapi olangilah kami dursi ulat nari. Sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bapa, terima kasih.
adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Dadah.